Lalu mereka menjawab, "Iya, sesungguhnya dia sekarang selalu mendatangi kami di saat kami sedang haid. Padahal sebelum itu dia tidak pernah melakukannya." Selanjutnya setan itu melemparkan cincin Sulaiman ke dalam laut. Setelah dilemparkan, cincin itu ditelan oleh ikan. Tersebutlah bahwa Nabi Sulaiman sesudah peristiwa itu bekerja sebagai kuli di sebuah pantai. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Sulaiman kehilangan cincin hingga kerajaan diambil alih oleh setan. Nabi Sulaiman alaihi wasallam merupakan salah satu dari 25 nabi yang diberikan anugerah dan nikmat luar biasa berupa kerajaan yang megah dan luas. Nabi Sulaiman juga mampu menaklukkan bangsa jin dan hewan. Namun, Nabi Sulaiman alaihi wasallam mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kehilangan cincin keramatnya yang dicuri oleh setan bernama Syakir, sehingga kerajaannya diambil alih oleh setan tersebut. Kisah Nabi Sulaiman kehilangan cincin hingga kerajaannya diambil alih oleh setan bernama Syakir itu tersebut dalam Al-Quran surat Sad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah dan sakit. Kemudian ia bertaubat, ia berkata, 'Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi.' Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungjawaban. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat dengan kami dan tempat kembali yang baik." Quran Surat Sad ayat 34-40. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa nama setan jin tersebut bernama Syakir. Demikianlah menurut Ibnu Abbas dan Qatadah. Menurut pendapat lain, nama setan itu bernama Asif, kata Mujahid. Menurut pendapat yang lainnya adalah Asruwa, yang juga kata Mujahid. Menurut As-Sadi, nama setan itu adalah Habyak. Berkaitan dengan ayat di atas tersebut, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ketika Nabi Sulaiman hendak memasuki kamar kecil, ia menyerahkan cincinnya itu kepada Jaradah, salah seorang istrinya yang paling dicintainya. Tiba-tiba datanglah setan yang menyerupai dirinya dengan Sulaiman, lalu berkata kepada Jaradah, "Berikan cincinku kepadaku." Maka Jaradah menyerahkan cincin itu kepadanya. Setelah setan itu mengenakan cincin tersebut, tunduklah kepadanya semua manusia, jin, dan setan. Ketika Sulaiman keluar dari kamar kecilnya, berkatalah ia kepada istrinya, "Kemarikanlah cincinku." Lalu Jaradah menjawab, "Bukankah tadi telah kuberikan kepada Sulaiman?" Sulaiman alaihi wasallam berkata, "Akulah Sulaiman." Jaradah menjawab, "Kamu dusta, bukan Sulaiman." Kemudian Syakir menyerupai dirinya dengan Sulaiman. Ia datang ke kerajaannya lalu duduk di atas singgasananya. Sejak saat itu Syakir menguasai seluruh kerajaan milik Sulaiman kecuali istri-istri Nabi Sulaiman. Syakir menjalankan roda pemerintahan dan memutuskan peradilan di antara mereka. Tetapi mereka memprotes banyak hal yang telah diputuskannya, hingga mereka mengatakan, "Sesungguhnya Nabi Allah mendapat cobaan." Sejak saat itu tidak sekali-kali ia mendatangi seorang dengan mengatakan kepadanya, "Akulah Sulaiman," melainkan orang itu mendustakannya, hingga anak-anak kecil melemparinya dengan batu. Ketika Sulaiman menyaksikan kenyataan ini, maka sadarlah ia bahwa ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan setan itu bangkit untuk memutuskan perkara di antara manusia. Dan ketika Allah menghendaki akan mengembalikan kerajaan kepada Sulaiman alaihi wasallam, Allah menanamkan rasa ingkar dan benci terhadap setan yang merupakan dirinya dengan rupa Sulaiman itu. Maka orang-orang mengirimkan utusan untuk menghadap kepada istri-istri Nabi Sulaiman. Para utusan mengatakan kepada mereka, "Apakah kalian menyaksikan sesuatu yang aneh pada diri Sulaiman?" Lalu mereka menjawab, "Iya, sesungguhnya dia sekarang selalu mendatangi kami di saat kami sedang haid. Padahal sebelum itu dia tidak pernah melakukannya." Ketika setan melihat bahwa perihal dirinya akan diketahui dan kedoknya akan terbuka, mereka menulis sebuah kitab yang di dalamnya terkandung sihir dan kekufuran. Lalu mereka pendam di bawah singgasananya. Setelah itu mereka gali dan berpura-pura menemukannya. Dan mereka membacakan kepada orang-orang. Akhirnya mereka mengatakan, "Dengan cara inikah Sulaiman menguasai manusia dan mengalahkan mereka?" Kemudian semua orang mengingkari Sulaiman dan mereka tetap bersikap mengingkarinya. Selanjutnya setan itu melemparkan cincin Sulaiman ke dalam laut. Setelah dilemparkan cincin itu ditelan oleh ikan. Tersebutlah bahwa Nabi Sulaiman sesudah peristiwa itu bekerja sebagai kuli di sebuah pantai. Maka datanglah seorang laki-laki membeli ikan-ikan di pantai itu dan jenis ikan yang menelan cincin Sulaiman. Dari ikan yang menelan cincin itu pun ada pada kelompoknya tersebut. Lelaki itu memanggil Sulaiman dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pikul ikan-ikan ini?" Sulaiman menjawab, "Iya." Lalu dia bertanya, "Berapa upahnya?" Lelaki itu menjawab, "Saya bayar dengan ikan jenis ini yang kamu pikul nanti." Nabi Sulaiman alaihi wasallam setuju. Lalu ia memikul ikan-ikan itu dan pergi membawanya ke rumah laki-laki itu. Setelah sampai di pintu rumah laki-laki itu, maka si lelaki itu memberikan upah berupa ikan yang ternyata di dalamnya terdapat cincin. Nabi Sulaiman menerimanya lalu membelah ikan itu. Tiba-tiba ia menjumpai cincinnya berada di dalam perut ikan itu. Maka ia pungut dan memakainya. Setelah ia memakai cincin itu, maka tunduklah kepadanya semua manusia, jin, dan setan. Keadaan akhirnya kembali seperti semula. Sedangkan setan yang merebut kedudukannya lari ke sebuah pulau di tengah laut. Nabi Sulaiman alaihi wasallam mengirimkan utusan untuk mengejar dan menangkap setan yang sangat jahat itu. Maka mereka mengejarnya tetapi mereka tidak mampu menangkapnya. Pada akhirnya setan itu dijumpai sedang tidur. Kemudian mereka membangun di atasnya sebuah bangunan tertutup dari timah. Ketika setan itu bangun, ia kaget dan melompat. Tapi tidak sekali-kali ia melompat di bagian manapun dari bangunan itu, melainkan timah itu melentur dan membelitnya. Akhirnya mereka dapat menahannya dan mengikatnya, lalu membawanya ke hadapan Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan agar dibuatkan untuknya keramik yang diberi lubang. Kemudian setan itu dimasukkan ke dalamnya dan disumbat dengan penutup dari tembaga. Setelah itu dia memerintahkan agar keramik itu dilemparkan ke laut, dan demikian itu disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan ia atas kursinya sesosok tubuh mirip dengan dia, kemudian ia kembali dapat merebutnya. Quran Surat Sad ayat 34. Yang dimaksud dengan sosok tubuh itu adalah setan yang telah menguasai kursinya. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Sulaiman alaihi wasallam berdoa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya. Dia Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surat Sad ayat 35. Dan itulah kisah Nabi Sulaiman kehilangan cincin hingga kerajaannya diambil alih oleh setan yang jahat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian suka video ini dan berkomentar di bawah jika ingin dibawakan cerita apa selanjutnya. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.